Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang bentuk normal. Adapun anggotanya saya sendiri, Agnia Firly Rusdianti, ada Samuel Cornelius, ada Tawang Sahro, dan ada Sakib Muntasib Mufid. Bentuk normal adalah bentuk standar untuk ekspresi logika, yaitu semua bentuk ekspresi logika bisa disederhanakan dengan menggunakan perangkai dasar, yakni perangkai negasi, dan atau, dengan proposisi dasar yang dikomposisikan dalam bentuk rumus atomik atau atom-atom. Literal adalah atom atau negasi dari atom. Contoh, P sama dengan A maka B, maka negasi C atau A. Q sama dengan negasi A maka B, dan negasi C atau A. Jadi, jika P ekuivalen dengan Q, maka A maka B maka negasi C atau A ekuivalen dengan negasi A maka B dan negasi C atau A. Jadi, dapat dipastikan jika A maka B maka negasi C atau A akan sama nilai kebenarannya dengan negasi A maka B dan negasi C atau A dengan semua nilai kebenaran dari A, B, dan C, dan dapat dibuktikan dengan hukum-hukum logika. Bentuk normal ada dua. Yang pertama, DNF, disjunctive normal form, DNF atau sum of product, SOP atau min term. CNF, conjunctive normal form atau product of sums atau mixed term. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan CNF. Bentuk normal konjungtif normal form atau CNF adalah bentuk normal yang memakai perangkai konjungsi dari disjungsi. Bentuk umum, di mana setiap AI berbentuk literal. Contoh, 1. P2 atau P5 negasi P3 dan negasi P2 atau P1 atau P3 dan P1 atau P2 atau P3 atau P7 atau negasi P4. Contoh 2. Negasi P1 atau negasi P3 dan negasi P2 atau negasi P1 atau P3. DNF, bentuk normal disjunctive normal form atau DNF adalah bentuk normal yang memakai perangkai disjungsi dari konjungsi. Bentuk umum, di mana setiap AI berbentuk literal. Contoh 1. Negasi P1 dan negasi P3 atau negasi P2 dan negasi P1 dan P3. Contoh 2. P2 dan P5 dan negasi P3 atau negasi P2 dan P1 dan P3 atau P1 dan P2 dan P3 dan P7 dan negasi P4. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menentukan CNF dari tabel kebenaran. Yang pertama, buat tabel kebenaran dari ekspresi logika yang diberikan. Yang kedua, untuk membuat CNF, cukup ambil nilai F-nya saja. Maksudnya, jika A sama dengan T atau true, maka lambang berubah menjadi negasi A. Dan jika A sama dengan false, maka lambang berubah menjadi A. Kemudian, cara menentukan DNF dari tabel kebenaran. Yang pertama, tetap sama, yaitu buat tabel kebenaran dari ekspresi logika yang diberikan. Yang kedua, buat DNF cukup ambil T-nya saja. Maksudnya, jika A sama dengan true, maka lambang berubah menjadi A, dan jika A sama dengan false, maka lambang berubah menjadi negasi A. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat dari contoh yang pertama. Yang pertama, misal ada soal, carilah bentuk CNF dan DNF dari logika
berikut. Yakni negasi buka kurung A konjungsi B tutup kurung implikasi buka kurung negasi A disjungsi negasi C tutup kurung. Oke, sebelumnya kita kan sudah mengetahui cara menentukan CNF dan DNF dari ekspresi logika. Nah, di sini kita ada contoh soal yang berbunyi carilah bentuk CNF dan DNF dari ekspresi logika seperti berikut. Nah, di sini kita sudah membuat tabel kebenaran ya. Dan hasil akhirnya yang seperti ini itu menghasilkan yang pertama ada true, false, false, true, 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 true. Oke, bagaimana cara bentuknya? Oke, mari kita langsung ke slide berikutnya. Nah, dari sini kita ketahui nih dari tabel kebenaran di atas untuk DNF hanya mengambil nilai dari ekspresi logika tersebut yang bernilai true. Kita ngelihat kan yang ini ada 6 kan, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu tadi udah ada. Nah, habis itu kita ngurutin nih dari yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dengan notasi variabelnya, yang ini kan A, B, C nih dia. Yang ini A, negasi B, negasi C. Nah, dari mana nih? Nah, kalau DNF tuh kita harus ngeliat variabel-variabelnya. Di sini variabelnya kan yang pertama itu true, true, true. Berarti normal dong, nggak ada yang diapa-apain kan. Nah, yang kita lihat nomor 2 nih. A-nya true, B-nya false, C-nya juga false. Maka berubah dia jadi A konjungsi negasi B, konjungsi negasi C. Nah, bisa lihat kan perbedaannya? Di sini juga sama nih semuanya. Nah, bentuk normal di atas itu disebut full disjunctive normal form atau FDNF. Nah, sedangkan untuk CNF ya, kita hanya mengambil nilai dari ekspresi yang bernilai F, yakni ada X, Y. Nah, ini kan ada yang X, Y nih, yang X sama Y. Udah kita ini juga. Nah, dengan catatan nilai variabelnya terbalik dari tabel kebenarannya. Yang tadi kan variabelnya kan kalau misalnya true jadi true gitu ya, false jadi negasi ya. Nah, ini kebalikannya. Misalnya true menjadi false, sedangkan false menjadi true. Nah, nanti akan disusun seperti berikut nih. Di sini dia ekspresi logikanya jadi negasi A, disjungsi negatif B, negasi B, disjungsi C, dikonjungsiin jadi seperti ini. Nah, kita lihat deh variabel-variabel ya. Nah, di sini kan variabelnya true, true, false ya. Hasilnya bakal jadi negasi A, negasi B, C. Coba kita lihat. Nah, bener kan? Nah, itu kayak gitu kalau di CNF. Jadi kebalikannya dari DNF. Nah, yang di situ juga di atas ya, ekspresi yang ini bentuk normal di atas disebut full conjunctive normal form. Oke? Ada yang ditanyain? Kalau nggak ada, ya kita lihat aja slide berikutnya. Nah, terima kasih. Ada yang ingin bertanya?